Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara tentang pemrograman web dasar. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, sebelum kita ujian tengah semester, kita udah berbicara banyak tentang HTML. Nah, setelah mid semester kita akan berbicara tentang CSS. Setelah HTML di sini, ini CSS. Di sini saya menggunakan editornya Macromedia Dreamweaver 8. Ini adalah software yang sudah sangat lama dirilisnya, di mana Dreamweaver masih punyanya Macromedia. Kalau nggak salah sekarang seluruh aset-asetnya Macromedia itu dibeli sama Adobe. Jadi mungkin sekarang istilahnya Adobe Dreamweaver. Oke, silakan kalian bisa menggunakan editor apapun, baik Macromedia Dreamweaver, Adobe Dreamweaver, Notepad, Notepad++, atau mungkin punya editor yang lain, Sublime misalkan. Kalau misalkan mau pakai Picom juga boleh, terserah. Yang penting kita tahu bagaimana konsep penggunaannya. Langsung ya kita bicara. Pertama, kalau kita buka editor Dreamweaver, pilih HTML. Karena CSS itu tidak bisa berdiri tanpa adanya HTML. Karena HTML dan CSS itu saling berkaitan. Bikin new file dulu di HTML, klik di sini HTML. Nah, ini tabnya satu HTML. Ini saya simpan aja dulu. Tabnya di sini, misalkan saya simpan di sini, bikin satu folder, yaitu misalkan latihan CSS 01, pengenalan CSS kita hari ini. Kemudian ini file utamanya saya kasih nama index pakai X. Oke, di sini ya udah HTML. Kemudian persiapan selanjutnya new file atau file new. Nah, keluar seperti ini, kita pilih yang CSS. Oke, terus create. Sehingga di atas ini kita punya dua tab, yaitu satu HTML, satu CSS. Yang CSS saya simpan dulu. Ini. Nah, di sini ya. Misalkan saya kasih nama desain. Oke, terus disimpan. Ingat simpannya dalam satu folder biar nanti kalau menghubungkan antara file HTML-nya sama CSS-nya itu mudah. Oke, save. Nah, CSS itu sebenarnya ada dua. Ada yang CSS itu internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal itu berarti ditulis dalam satu HTML. Tetapi kalau eksternal itu antara HTML dan CSS-nya terpisah. Seperti yang kita lakukan sekarang, ini adalah contoh untuk eksternal. Kenapa saya lebih milih eksternal? Karena lebih aman. Dalam artian, jika terjadi kerusakan, misalkan salah coding, kita tinggal periksa salah satunya, HTML-nya atau CSS-nya yang ada kesalahan, sehingga lebih mudah dikelola. Kalau menurut saya itu. Kalau internal ini dia lebih praktis kalau misalkan kita mau convert dia ke XML, sehingga tidak memerlukan dua file. Kelemahannya kalau yang eksternal ini dia memerlukan dua file, yaitu si HTML-nya sendiri dan si CSS-nya sendiri. Namanya juga eksternal, jadi dia memang terpisah. Oke, kembali ke sini. Saya sudah punya HTML sama sudah punya CSS. Misalkan di sini saya mau ngetik untuk HTML-nya, di sini ada. Kalau misalnya kamu klik tabnya di sini ada pilihan code, split sama desain. Saya bisa pilih code. Nah, dia hanya tampil coding-coding saja. Kalau split ada kode sama nanti desain tampaknya seperti apa. Kalau desain saja bisa kalian manfaatkan yang ada di sini nih, misalkan insert tabel, insert div tag, insert image dan seterusnya. Oke, kita belajarnya dari kodenya. Kalau nanti belajarnya di desain, nanti nggak bisa membaca kode. Tapi kalau belajarnya dari kode, nanti akan lebih mudah membaca desain. Sama, meskipun sekarang ada Bootstrap atau teknologi untuk web yang sudah macam-macam, tetap harus belajarnya CSS dulu, karena konsepnya dari sini. Kalau CSS sudah bisa, belajar Bootstrap dan seterusnya gampang. Nah, caranya begitu. Oke, saya klik code. Nah, di sini akan head, titlenya saya kasih nama, misalkan halaman awal. Kemudian di body, nah, saya ketikkan di sini misalkan belajar CSS awal. Nah, kita hari ini belajar CSS awal. Seperti biasa, Ctrl S. Karena ini kita pakai Dreamweaver, bisa langsung klik bola dunia yang ada di sini untuk run atau preview di Chrome, Internet Explorer, Firefox, terserah. Misalkan saya untuk preview di Chrome.
Nah, dia langsung review ke sini. Dia membaca dari harddisk kita ya. Nah, ini tulisan kita. Misalkan saya kasih lagi, saya kasih break aja biar dia rapi ya. Kita bukan body tapi break. Oke. Ini kalau sudah seperti ini tinggal copy aja, nggak apa-apa, biar lebih cepat pengerjaannya. Oke, saya ambil contoh segini, kita lihat previewnya. Oke, sudah turun ya. Nah, fungsinya CSS salah satunya adalah membuat desain yang bisa diulang-ulang. Jadi di CSS itu ada div ID. Ini untuk yang satu kali pakai, atau div class yang bisa berulang kali pakai. Nah, seperti apa nanti ID sama kelas? Konsep pembedanya ada ini dulu. Kalau div ID satu kali pakai, kalau div class itu berulang kali dipakai. Nah, saya mulai dari div class dulu biar lebih paham nanti. Biar lebih paham apa bedanya ID sama class. Sekarang kita pakai yang div class dulu. Div ini kita ketikkan di CSS. Kalau ID pakai titik, kalau kelas pakai crash atau tanda pagar. Oke, misalkan saya tulis di sini hijau. Nah, seperti ini untuk cara penulisannya CSS. Baru kemudian nanti dari CSS ini dihubungkan ke HTML. Ini kebetulan saya membuat kasusnya sama. Biar Anda paham semuanya. Untuk membedakan ini dulu. Mana div ID, mana div class. Sekali lagi, kelas itu diulang berkali-kali. Meskipun ID ini bisa dipakai berkali-kali, tetapi alangkah lebih baiknya jika itu digunakan berkali-kali, gunakan saja yang div class. Nah, seperti itu. Selain digunakan untuk teks, CSS juga bisa digunakan untuk selain untuk teks. Misalkan di sini saya kasih judul CSS digunakan untuk beberapa hal. Pertama bisa untuk teks, termasuk alinea dan seterusnya. Kemudian juga bisa digunakan untuk desain atau membuat layout. Bisa juga digunakan untuk warna. Nah, misalkan juga bisa untuk tombol. Jadi kita menggunakan CSS untuk membuat tombol. Jadi tidak hanya tombol itu kita pakainya animasi, tapi juga bisa menggunakan kode dari CSS. Keuntungannya kalau pakai kode dari CSS ini tombolnya lebih ringan. Kalau pakai animasi kan biasanya loadingnya berat karena pakai animasi. Kalau pakai tombolnya pakai kode CSS itu lebih ringan loadingnya, sehingga web kita nanti lebih mudah diakses bahkan oleh pengguna yang internetnya lemot. Nah, keuntungannya di situ kalau pakai CSS. Meskipun CSS maka keterbatasan tidak seindah tampilannya kalau pakai animasi. Tentu ada plus minus dari masing-masing hal yang kita gunakan. Membuat layout nanti kita juga akan mempelajari ini. Warna bisa diaplikasikan kemanapun serta tombol. Nanti kalau di belakang kita ada studi kasus misalkan untuk menggunakan CSS di studi kasus yang lain akan kita pelajari nanti. Oke, untuk ini penjelasan awal tentang CSS. Bikin saja dulu file HTML sama file CSS terpisah seperti ini. Nah, sehingga kalian mendapatkan dua tab yang berbeda atau dua file yang berbeda. Kalau dibuka di direktorinya, tadi saya simpan di sini. Nah, ini yang desain adalah CSS, kemudian ini yang index adalah HTML. Keduanya ini sekali lagi simpan dalam satu folder yang sama, biar keduanya bisa saling terhubung. Nanti kalau misalkan tidak dalam satu folder yang sama, pasti akan terjadi missing link. Oke, untuk selanjutnya untuk contoh penggunaan CSS di sini kita pelajari di pertemuan atau di part kedua atas video ini. Oke, sampai jumpa di part kedua.